malaikat. Itu aja malaikat tuh nyabut nyawa nggak sekaligus, teman-teman. Ada sakrohnya, ada hentakannya. Jadi itu manusia itu ketika diciptakan Allah kasih lobang di kepalanya sini nih, namanya ubun-ubun. Allah kasih lobang. Jadi ketika ruh tuh ditiupkan dari situ. Makanya anak bayi itu ubun-ubunnya masih lembek. Karena memang itu belum sepenuhnya keras. Asalnya kan memang dibikin sama Allah lobang untuk masukin ruh. Nah nanti kalau ruh juga dicabut dari situ juga, dari ubun-ubun ini juga. Makanya ubun-ubun tuh sering dipakai sama Allah Subhanahu wa taala, wa ini akhidun binasiyatiha, nasiyah dalam bahasa Arab. Aku yang mengambil ubun-ubunnya, kata Allah gitu kan. Aku yang menguasai ubun-ubunnya. Kenapa kau ubun-ubun? Karena tempat masuknya ruh dari situ. Kayak pintu pembuka manusia tuh dengan alam lain itu adalah ubun-ubun itu tadi. Makanya kenapa anak bayi yang ubun-ubunnya masih lembek itu biasanya bisa lihat jin, bisa lihat malaikat gitu ya. Itu karena memang itu pintu pembukanya tuh antara alam dunia sama alam maya. Biasanya anak kecil-kecil masih bisa pada lihat jin sampai segala macam itu. Tapi nanti kalau udah gede-gedean udah hilang tuh. Kalau ubun-ubunnya udah keras. Biasanya kalau orang yang sampai tua masih bisa tetap lihat jin, coba pegangin deh. Ubun-ubunnya masih belum kuat-kuat juga itu berarti ya. Teman-teman sedikit sekalian, nah nanti di saat pencabutan nyawa juga nyabutnya dari sini, dari ubun-ubun. Cuman kan udah nyatu kan sampai ke nih jari-jari saya nih nggak bisa saya gerak-gerakan kayak gini kecuali karena adanya ruh yang sampai ke ujung-ujung jari itu gitu. Lah udah nyatu sampai ke sel-sel, udah nyatu sampai ke kulit-kulit, udah nyatu sampai kemana-mana, dicabut, nah ya kan sakit. Ya udah pasti sakitnya setengah mati, teman-teman. Makanya Sayyidina Ali mengatakan la darbah bis-sayf 30 darbah ahab ilayya min sakaratil maut. 30 kali tebasan pedang lebih aku sukai daripada satu sakaratul maut. Sakit emang. Sakaratul maut itu salah satu jenis sakit yang bahkan kepada Nabi Muhammad pun Allah kasih rasa memang jenis sakit gitu, karena ruh udah segitu nyatunya sama badan. Ini dicabut nih dari sini nih, zut, diberhentikan ketika sampai di lutut. Makanya orang mau meninggal dunia kakinya dingin duluan daripada yang lain. Berhentiin dulu. Jadi kayak anak bayi kan ada pembukaan, mau keluar nih ada pembukaan 1, pembukaan 2, mati juga gitu. Ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Pertama tuh dari kaki sampai ke lutut, berhentiin. Karena orang tuh nggak sanggup kalau langsung sekaligus tuh nggak sanggup sama rasa sakit. Cabut lagi, sampai ke pusar. Itu di masa-masa yang seperti itu kita kalau udah tahu nih orang lagi sakaratul maut nih kayaknya nih ya, kakinya udah mulai dingin gitu kan, di saat badannya yang lain masih hangat gitu, itu silahkan talkinkan. Kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah laqinu biha mautakum. Kalimat la ilaha illallah talkinkanlah untuk orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Talkinin banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Masih dengar, dia masih dengar meskipun kadang-kadang seperti yang tadi saya sampaikan sudah dibuka beberapa alam-alam lain, tapi dia masih bisa dengar. Telinga ini organ tubuh yang pertama kali dibuka sekaligus yang paling akhir ditutup, telinga. Jadi tetap dia bisa dengar, walaupun matanya udah nggak bisa lihat, walaupun anggota tubuhnya udah nggak bisa dia gerakkan gitu, tapi telinganya tetap masih bisa dengar. Makanya sampaikan, terus sampaikan, ingetin dengan kalimat la ilaha illallah, ingetin dengan nama Allah, ingetin dengan nama Rasulullah. Dan di saat-saat seperti itu jangan takut-takutkan dengan azab, malah justru ingat-ingatkan dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena
sebaik-baik meninggal adalah yang punya harapan banyak sama Allah. Gitu ya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, gak usah khawatir, tenang aja, kamu punya banyak kebaikan, Nabi Muhammad sangat sayang sama kamu, gitu-gitu. Itu perlu diingatkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, biar tetap hatinya sama Rahman Rahimnya Allah, biar kuat hatinya sama kasih sayangnya Nabi Muhammad. Sampai dari pusar tarik lagi ke ulu hati. Itu kabarnya yang paling sakit teman-teman, karena ruh itu, pusatnya ruh, simpenannya ruh itu di hati itu. Makanya orang sampai sekarang kalau dia lagi sakit hati kan yang dipegang ulu hatinya kan, dadanya gitu, sakit banget saya gitu kan. Di situ tempatnya, letaknya ulu hati itu ya, di situ letaknya ruh. Ruh itu kayak chipnya ruh gitu, letaknya tuh Allah taruhnya di situ gitu. Jarang-jarang tuh, ya ampun bisa sakit hati banget tapi pegangnya kaki gitu kan. Saya marah sekali yang dipegang hidung, nggak ada tuh, pasti yang dipegang dadanya gitu kan, lu hatinya. Abisnya dari situ cabut lagi sampai ke gorgoroh, sampai ke tenggorokan. Kalau udah tenggorokan itu udah tuh ditutup semua pintu tuh, udah bukan lagi bagian dari alam dunia, kamu sudah menjadi bagian dari yaumil akhir, dari hari akhirat. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu udah tuh dibuka pintu langit, dia akan lihat yang namanya neraka kayak gimana, surga kayak gimana. Makanya ketika ruh keluar kemudian mata terus ngelihat ke atas, karena dia ngelihat nih kemana nih baliknya ruh saya ini. Ketika dia melihat tempat kembalinya adalah surga, dia senang dengan kematiannya, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Walaupun dia asalnya bunuh diri sekalipun, pas dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia takut ketemu sama Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Dia minta balikin saya ya Allah, Allah bilang nggak ada lagi tempat kembali. Padahal segitunya dia bunuh diri, segitunya dia mau cari mati. Tapi begitu lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pengen balik lagi ke dunia, tapi sudah tidak lagi memungkinkan keadaannya. Itu sakaratul maut, sampai ruh kamu keluar. Kemudian ruh kamu ini dibawa, ruh ini dibawa sama malaikat-malaikat yang bawa nyawa, bukan yang nyabut tadi, lain lagi. Allah punya banyak pasukan teman-teman, bawa tuh ruh sama malaikat pembawa nyawa sampai di langit yang pertama. Ditanya siapa? Kalau yang dibawa adalah ruh yang baik, dia akan jawab, ruhun thayyibah fi jasadin thayyib. Yang saya bawa adalah ruh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Tubuhnya ikut ke bawah baik, walaupun jarang-jarang mandi misal, tetap aja tuh dianggap ruh yang baik kalau perbuatannya ini tadi perbuatan yang baik. Sepanjang dibawa nih, malaikat-malaikat nggak diem, doain dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai kemudian orang yang bilang, kalau gitu balikin dulu ke jasadnya, kata malaikat pencabutnya yang jagain langit pertama. Kemudian ditaruhlah pelan-pelan di dekat kepada jasadnya. Dia lihat siapa aja yang datang, dia dengar, menjadi sangat-sangat sensitif pendengarannya. Orang di luar rumah lagi ngomongin dia dengar. Orang di rumah berapa ngomongin dia dengar. Menjadi sangat-sangat sensitif pendengarannya. Itu sebabnya kata Nabi Muhammad, jangan ngomong sesuatu yang buruk tentang mayit tersebut, karena dia bisa sedih. Bisa sedih, ya ampun, saya kirain dia sayang sama saya tuh orang, ternyata dia syukurin kematian saya, ternyata dia gak segitu senengnya sama saya. Anak-anak udah pada mulain
rebut-rebutan warisan, padahal saya masih ada di sini. Sedih bener. Sebaliknya, kok dia liatin orang-orang pada yang, ya ampun, ini orang baik, dia udah pergi aja, ya Allah. Ini guru saya datang, wah ini teman-teman pengajian saya pada datang, pada sedih saya meninggal dunia. Itu dia senang gitu kan. Anak-anaknya pada soleh, pada solehah, pada sibuk buat baca zikir, sibuk untuk menghadiahkan sesuatu buat dia gitu kan. Suaminya sedih hati gitu, dia senang. Saudaraku sekalian, kalau orangnya itu orang nggak baik, cabut nyawa nih, malaikat bawa dia nih udah sebel aja nih. Ya Allah, laknat dia ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, kutuk dia ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, Allahumma la'anhu, terus kayak gitu tuh, dilaknat sama malaikat sambil dibawa nih, tapi sambil kesel gitu malaikatnya, sampai ke langit yang pertama. Man ma'ak, siapa yang kamu bawa? Ini yang saya sampaikan berdasar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat tersebut jawab, ruhun khabithah min jasadin khabith. Yang kami bawa adalah ruh yang buruk dari tubuh yang buruk. Walaupun rajin facial, walaupun skincare, walaupun kayak apa dijaga badannya, kalau udah amalannya jelek, perbuatannya jelek, mati su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, malaikat yang bawa bakalan bilang ruhun khabithah min jasadin khabith. Yang kami bawa adalah ruh yang jelek dari badan yang jelek juga. Lemparkan kepada pemiliknya. Oh, dilempar tuh dari atas, tambah lebih sakit lagi. Habis itu diliatin orang-orang yang lagi pada datengin jenazahnya, ternyata keadaannya juga kayak gitu kan. Dia waktu hidupnya nyakitin ini, keselin ini, gitu dia meninggal dunia, tangga-tangga pada datang, alhamdulillah ya mati juga dia. Ya ampun dah, kita nggak ada yang komentar julid lagi nih sama kita, alhamdulillah. Suaminya udah mulai lirik-lirik aja sama yang datang, siapa nih, atau bahkan lagi chat-chatan sama ceweknya. Gimana, udah beres, tinggal dikuburin doang nih. Ya Allah, ya Allah, sedih bener. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang seberuntung-beruntung orang, lahir dalam keadaan menangis, pulang dalam keadaan tertawa bahagia. Jangan sampai udahlah lahir dalam keadaan menangis, pulang dalam keadaan menangis yang lebih menyedihkan lagi, dan orang-orang di sekitar dalam keadaan tertawa. Naudzubillah min dzalik. Kita lahir, kita nangis, orang di sekitar ketawa. Anak bayi lahir kan nangis, tapi kan orang di sekitarnya ketawa. Jangan sampai sebaliknya, saat kita meninggal dunia kita nangis, orang di sekitarnya pada ketawa. Iya bener, jangan sampai kita meninggal dunia kitanya tetap kayak gitu juga, kitanya nangis, orang di sekitar ketawa. Justru sebaliknya, di saat meninggal dunia seharusnya orang di sekitar kita menangis sementara kita tertawa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, habis itu tuh seperti yang tadi saya ceritakan, kalau jenazah kita lagi dimandikan tuh ada yang diperlihatkan amal-amal ibadahnya. Itu terus aja tuh, sibuk tuh jenazah tuh, sibuk. Maksudnya saat-saat kayak gitu pun juga sibuk dia ngeliatin orang-orang siapa yang datang. Habis itu nanti pas dimandikan juga dia dibukakan pintu, liatin amal ibadahnya dia kayak apaan. Udah mulai sangat dekat sekali dengan pembalasan. Sampai dikafanin, ya kan, sampai disolatin. Itu nanti kalau lagi dibawa tuh jenazah, sah kata Nabi Muhammad SAW, jenazah tersebut akan berteriak-teriak.
macam-macam teriakannya, beda-beda sesuai dengan orangnya masing-masing. Nabi yang Nabi Muhammad ceritakan, kalau dia itu adalah orang yang kurang baik, itu tadi yang matinya su'ul khotimah gitu, saat jenazahnya dibawa, itu memang yang dibawa jenazahnya, tapi rohnya juga masih ada sambungannya, jadi nggak bisa nggak ngikut, nggak bisa ya udah dah jenazah saya bawa-bawa dah, saya mesti mau di rumah aja, nggak bisa, mesti ikut tuh. Jadi jenazah yang dibawa itu adalah jenazahnya, tubuhnya, dan rohnya juga ngiringin dia gitu, nggak bisa jauh, masih ada sambungannya gitu. Itu rohnya ngikutin dia gitu. Nah, ketika dia ngikutin si jenazahnya ini gitu kan, dia akan teriak-teriak, teman-teman. Kalau dia adalah orang yang kurang baik, dia akan teriak, aina tadhhabuna bi ya wailakum, aina tadhhabuna bi, kalian mau bawa saya kemana, balikin dong saya ke rumah, saya punya rumah baru selesai direnovasi, balikin, saya masih punya baju yang bagus-bagus, tas saya bermerek, barang-barang saya semuanya bagus, balikin, saya punya suami yang sayang sama saya, balikin, saya nggak mau pergi kemana-mana, ayo balikin lagi, bentaran lagi saya mau ngawinin anak saya. Dia teriak-teriak tuh, yasma'u kullu syai', kata Nabi Muhammad, didengar sama semuanya kecuali manusia sama jin. Manusia sama jin sebagai makhluk mukallaf nggak dengar, tapi yang lain-lain tuh, kucing, semut, tikus, setan, malaikat, semua dengar. Makhluk-makhluk lain tuh semuanya pada dengar tuh. Ya nggak dengar cuma manusia sama jin, yang di sekitarnya tuh nggak pada dengar. Teman-teman saya sekalian, sebaliknya juga, kalau dia adalah orang soleh, dia juga teriak-teriak juga, nggak kalah serunya. Gimana teriakannya? Asri'ubi, kata Nabi Muhammad nih, ila jannati rabbi rahman ghara ghadban, cepetan bawa saya, cepetan, jangan pelan-pelan dong, ayo buruan, saya udah nggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ridha kepada saya. Allah ridha sama saya, cepetan. Atau ya gitu tuh, cepetan, saya udah nggak sabar ketemu Nabi Muhammad, saya nggak sabar buat barengan sama Nabi Muhammad, saya udah nggak sabar untuk barengan sama manusia terindah itu. Kayak gitu, semua dengar kecuali manusia dan jin. Sampai ketika dikubur, sekitaran 7 langkahan orang terakhir menguburkan, dikembalikanlah ruh dengan jasadnya untuk dipertanyakan. Setelah itu ukurannya pasti itu 7 langkahan terakhir, sekitaran. Jadi bukan berarti kita bisa ngecoh malaikat biar nggak datang-datang, kita tungguin terus aja dah, nggak bisa. Sekitaran itu, malaikat mulai datang. Malaikat namanya malaikat Munkar dan Nakir, menanyai urusan agama kita, menanyai urusan hubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita sama Al-Quran, hubungan kita sama orang-orang saleh, hubungan kita sama semua manusia. Hati-hati nih, makanya jangan berani mati bawa dendam sama siapapun dari orang Islam. Jangan berani mati bawa kebencian, dendam sama siapapun. Satu aja jangan. Ini pesan dari Hubabah Nur. Beliau mengatakan, kamu kalau mati pokoknya jangan sampai bawa dendam sama siapapun. Dan karena kita nggak tahu kapan kita mati, jangan pernah mau nyimpan dendam kepada siapapun. Siapapun yang pernah berbuat zalim kayak apapun, maka kamu maafin aja. Urusan utangnya nggak kamu ikhlaskan, nggak apa-apa, tapi orangnya itu mesti kamu maafin, gitu kan. Perbuatannya kamu nggak maafin, misalnya kayak hutang, gitu kan ya. Hutang kan mestinya memang dia bayar, walaupun kamu meninggal dunia dia mesti bayar dong sama anak-anak, buat anak-anak kamu kan, begitu ya. Utangnya sih nggak apa-apa buat kamu nggak ikhlaskan, gitu kan. Tapi kesalahan dia itu kamu harus maafkan. Faham maksud saya? Paham ya? Orangnya tuh harus kamu maafkan, walaupun hutangnya tidak kamu ikhlaskan.